Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita lagi duduk sore menunggu iftar datang. Kita lagi di Universitas Riau ya guys. Tempat kita sekarang lagi di Universitas Riau. Sekarang kita akan sharing bagaimana banyak teman-teman yang di Facebook, yang di WhatsApp, yang di TikTok, Instagram nanya kami jumpanya di mana. Oke, kali ini kami akan jelasin bagaimana kami jumpa sehingga bisa sampai kami memutuskan untuk menikah ya sayang. Oke, nanti aku sama suamiku akan jelasin bagaimana kita bertemu, how we meet. Nah, sebelumnya saya minta tolong teman-teman subscribe TikTok aku, YouTube aku, dan Instagram aku ya, dan serta Facebook aku. Oke, cekidot. Sengaja pakai masker ya guys, aku dilarang sama suamiku jangan buka masker. Oke, how we meet, bagaimana kami bertemu. Oke, saya tanya ke dia ya, bagaimana kami itu sayang, how we meet. Mujmet. Muz application. What the whom the first contact? You mistake me? You. Saya. Aku. Okay. How you said? How Like you? Assalamualaikum. And then Then you say Waalaikumsalam. after that you Then take my number. no, not directly. Not You directly. still need proof. Oke, jadi gini kan guys, kami jumpanya tuh di Muzmed. Awalnya gue termotivasi, kenapa gue masang Muzmed? Karena gue termotivasi dari beberapa, ada teman gue di orang Minang juga, dia menggunakan Muzmed. Kemudian dia menikah sama orang Pakistan juga, dan sekarang mereka kalau nggak salah tinggal di London gitu kan. Jadi karena aku udah gagal 2 kali menikah, jadi gue nggak putus asa sih, karena putus asa itu bukan sifat seorang menang ya, putus asa itu sifat seorang pecundang. Jadi gue gagal, gue coba lagi, gagal, gue coba lagi. Nah, kemudian gue coba memasang aplikasi Muzmed, mana tahu keberuntungan berpihak pada gue gitu kan. Dan akhirnya setelah gue pasang, gue banyak jumpa orang-orang yang tidak sopan, banyak yang aneh-aneh gitu kan. Dan kemudian setelah itu gue jumpa sama dia 11 Juni 2022 saya. 11 Juni 2022. Kemudian dia katakan assalamualaikum, kemudian dia kirim pesan selayaknya lah orang kayak mana laki-laki menghubungi perempuan gitu kan. Kemudian dia terus minta nomor handphone gue, kemudian gue nggak kasih. Kemudian tanggal 29 saya 29 I give my number. Oke. Tanggal 29 Mei baru aku kasih, setelah dari tanggal 11 Maret ke tanggal 29 itu baru gue kasih nomor handphone gue ke dia. Kemudian setelah itu 1 bulan setelah itu kami komunikasi. Setelah itu baru dia kenalin aku ke orang tuanya. When you show me with your family? I think 29th of June. 29 June. I introduce you with my sister. Okay. After that? After that, you talk with my sister first time, Okay, I remember. and then I come back my own city, Haripur. And then? Then we communicate like hello, assalamualaikum. Oke. Jadi tanggal 29 Mei itu aku kasihkan nomor handphone aku ke dia. Kemudian besoknya dia langsung kenalin aku ke kakaknya. Kakaknya yang pertama. Your sister the first, you know me? Yeah. Oke, kakaknya yang pertama. Kemudian dia datang langsung ke Islamabad. Dia katakan bahwasanya dia punya seorang gadis Indonesia gini-gini. Jadi ceritanya semuanya. Kemudian setelah itu 3 hari dia di Islamabad tempat kakaknya. Kemudian dia balik ke Haripur saya. You back to Haripur. Yeah. After that what you do? You know talk me with your father? Father, yes. You talk with my papa. Oke. Nah, kemudian aku video call sama papanya, sama abangnya, sama semua keluarganya. Itu habis waktu sekitar 1 bulan untuk komunikasi sama orang tuanya, keluarganya semuanya. Setelah itu, after you know my family, I know your family, what you do again? You still need proof. If you want marry me, you come here in Indonesia. Okay, and then Like that. you take care your document, everything? Yeah, one time I apply documents, it expire. I don't know the rule. This is 4 months validity. Oh. Then I go again, process from start. Then go Islamabad. Oke. Nah, jadi katanya gini guys, kan setelah 3 bulan kami kenal, kemudian dia mulai mengurus surat-surat dokumen-dokumen untuk menikah kami. Kemudian 5 bulan lamanya dia mengurus itu. Kemudian pada akhir Desember akhirnya dokumen dia itu expire karena udah kelamaan. Dan kemudian dia urus lagi di awal Januari. Nah, kemudian setelah itu dia mengatakan aku cinta kamu, dia bilang kayak gitu ke aku kan. Jadi aku bilang I need proof. Dia bilang aku mau menikah sama kamu. Aku bilang I need proof.
Pokoknya setiap dia mengatakan aku cinta, aku rindu, aku ingin menikah, gue katakan I need proof, aku butuh bukti. Akhirnya dia buktikan. What document you need for married with me? For process married, I need first of all I need permission from parents because I'm Okay. single, so I need permission from parents. If you are not single, then you need first marriage permission from your wife. I mean, she permit you to marry with Indonesian girl. This is the first requirement. Second requirement is if you are single, then you need a single letter. I mean, single certificate that you are unmarried. That is you get from Union Council of your area. And the third is police verification. Police verification. After That's that, three documents basic need, and these documents is only valid for 4 months. okay, 3 documents. Yeah. Oke. Jadi guys, kata dia, jika kamu single, kamu harus mengurus surat keterangan single, apa namanya saya? Unmarried certificate, surat keterangan, surat izin menikah, from your papa, permission letter, surat izin menikah. Kemudian setelah itu surat keterangan cacat polisi ya, SKCK ya, kalau sama kita tuh SKCK, kalau dia sertifikat kepolisian. Nah, ketiganya itu harus sampai ke MOFA, harus ada stempel MOFA ya. After all 3 documents are ready, then we are going to attest from the Ministry of Foreign Affairs. Oke, katanya nanti pas di pengurusan SKCK itu kamu harus tes dulu sidik jari gini-gini semuanya. Nah, setelah dapat 3 itu pokoknya semua berkas-berkas yang dari dia tuh harus di stempel oleh MOFA. Nah, kemudian yang dari akunya, yang dari sisi perempuannya, sekarang sejak habis corona itu syarat-syaratnya itu sudah bertambah. Biasanya syarat-syarat untuk perempuannya tidak terlalu banyak, sekarang sudah bertambah lagi. Nah, yang yaitu nanti dari akunya aku akan lampirkan di bawah ini ya guys. Di bawah ini apa aja syarat-syarat untuk menikah dengan pria Pakistan dan syarat-syarat yang harus aku lengkapi di Indonesia. Nah, sekarang harus ada surat jika orang tua kalian meninggal itu harus dilegalisasikan oleh 3 kementerian. Kemudian Kementerian Hukum, HAM, dan Kemenlu. Nah, gitu ya guys. Jadi kalian sekarang sudah tambah rumit lah sedikit. Dan kemudian kalau nggak salah sejak 17 Maret kemarin harus ada aposil ya, aposil. Jadi aposil itu gue nggak dapat pas kami menikah, belum ketemu aposil itu. Oke. Why you married with me? Why you marry me? Allah meet us. In Quran that we created couple. Wa khalaqnakum azwaja. So I just prayed. Give me a reason how you love me. How? Because of Allah. Allah meet us. Hello. Jadi No reason. Oke. I just love you. Dia tidak memiliki alasan untuk mencintaiku katanya. Jadi karena kalau kita memiliki alasan untuk mencintai seseorang, maka karena alasan itu juga kita bubar ya sayang. Dia mencintaiku karena Allah. Kami berbeda 4 tahun loh guys. Dia 92, gua 80-an lah. Secret. Pokoknya kami bedanya 4 tahun. Nah, gitu ya guys. Dia lebih muda pada gue, tapi kami tampak serasi enggak. Insyaallah. Oke. How you struggle for come to Indonesia? Struggle, first of all, ask, pray, tahajjud. Allah make way easy to us, and then just step by step, 1 step, 2nd step, 3rd step, like that. If one document complete, then go for 2nd, then go for 3rd, then first expire, again first. So it's like if your intention is good, your willing is good, so Allah make way easy, always open the way. But if you are not intentionally good, if you are looking for money or like that, some specific intention, Allah make it very hard for you, a lot of struggle needed. But Allah make easy for us. Alhamdulillah, we are united in Ramadan. Alhamdulillah. Jadi dia bilang gini guys, nah kalau kalian serius, kalau kalian membuka hati kalian, kalau kalian
memberikan niat yang ikhlas, tulus, maka Allah akan membukakan jalannya. Kalian lakukan tahap demi tahap, proses demi proses, lalui aja, pasti semua ada jalannya. Tapi ya alhamdulillah guys, sejak gua kenal sama dia, Allah selalu memudahkan urusan gua, baik dari dokumen dia maupun dari dokumen gua. Selalu ada jalan buat kami untuk mengurusnya. Contohnya seperti ini, dia ngurus dokumennya 5 bulan loh guys. Sejak dia kenal aku, kemudian dia kenalkan aku dengan orang tuanya, kemudian dia urus dokumennya 5 bulan baru selesai. Kemudian dia setelah bulan Februari kalau nggak salah, dia selesai ngurus dokumennya. Dia katakan kepada aku, urus lagi dokumenmu. Aku hanya butuh waktu 3 minggu untuk ngurus dokumenku, mulai dari aku pergi ke RT, minta surat keterangan, nanti N1, N2, N3, kemudian setelah di RT gua pergi ke RW minta tanda tangan, kemudian setelah ke RW gua harus ngurus surat sertifikat kematian bapak ibu karena bapak ibu nggak ada lagi. Nah kemudian sertifikat kematian itu harus dari Disduk Capil, nggak boleh dari RT RW dan lurah aja, harus dari Disduk Capil. Kemudian aku pun karena aku tinggal di Pekanbaru, ibu bapakku KTP-nya dari Lubuk Basung, jadi terpaksalah aku urus ke Lubuk Basung. Tapi alhamdulillah aku ditemui oleh teman-temanku, Nurmai Mustika, dia sahabatku waktu MTSN, dia membantu aku untuk mengurusin. Dengan ucapan terima kasih dan ada sedikit uang lelah dari aku, alhamdulillah dia bantu aku. 3 hari selesai, akhirnya aku apply lah surat keterangan kematian bapak ibuku itu ke Jakarta. Kemudian untuk mengapply-nya, kalau aku ke Jakarta kan susah, jadi aku gunakan agen yang baik hati, namanya Kak Ambar. Nah dia yang membantu gue untuk mengurusin sehingga sampai gue mendapat 3 sertifikat pengesahan dari 3 kementerian Kemenlu, HAM dan Hukum gitu. Nah semuanya dimudahkan. Nah kemudian ada lagi kejadiannya ketika semua sertifikat ada 3 dokumen yang harus ditranslate. Akhirnya Allah juga berikan kemudahan. Kami padahal malamnya mau berangkat nih. Malam itu juga dalam waktu 1 jam selesai temanku ini mentranslate dokumen kami. Dan akhirnya tanggal 16 Maret 2023 kami kembali dari Jakarta ke Pekanbaru. Dan tanggal 18 Maretnya kami wedding di Hotel Winstar. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman gagal dalam menikah, jangan ragu, jangan menyerah, jangan takut. Allah pasti akan siapkan sebuah hadiah atau kejutan yang tak pernah kita pikirkan. Aku nggak pernah menyangka aku akan menikah sama orang Pakistan, tidak pernah menyangka. Tapi gue punya mimpi. Jadi mimpi itu bagaimana gue mewujudkannya. Gue tahajud, gue kemudian hajat, kemudian gue istighfar. Kemudian alhamdulillah gue bisa melepas masalah jangkau. Mudah-mudahan dia adalah pilihan yang tepat yang Allah berikan untuk gue. Oke guys, semoga mudah-mudahan keberuntungan pada kalian. Nah jika teman-teman mau aku mau apa saja syarat-syaratnya, silahkan subscribe, like, comment, share. Kemudian setelah itu aku akan membantu teman-teman karena gue merasakan bagaimana seseorang membantu kita. Alhamdulillah hati kita tuh senang kali ada orang membantu kita dalam kesulitan, kita pasti merasa kesenangan. Oke, terima kasih teman-teman, jangan segan-segan untuk meminta pertolongan dengan gue ya. Oke, dadah sayang, dadah. Assalamualaikum. Subscribe our channel. Subscribe our channel. Give love us to share. Oke, bye.